Sebuah mobil Honda Accord putih ditemukan terparkir di pinggir jalan Kalibata, Jakarta Selatan. Mesinnya masih menyala. Di dalamnya ada seorang perempuan terbaring tak bernyawa. Tubuhnya bersimbah darah. Perempuan itu adalah DJ Budiarsi. Ia adalah seorang peragawati terkenal, ikon kecantikan era 80-an. 5 luka tembak menembus tubuhnya. Tapi anehnya, tak ada satupun bekas peluru di dalam mobil. Lalu, di mana sebenarnya ia dibunuh? Siapa yang ingin dia mati? Dan apa yang sedang ia ketahui sebelum akhirnya dibungkam? Malam itu pada tanggal 8 September 1986, warga sekitar Jalan Dupa Kalibata dikejutkan oleh temuan sebuah mobil mencurigakan. Ketika diperiksa, mereka menemukan tubuh seorang perempuan di kursi pengemudi. Perempuan itu adalah DJ Budiarsi, peragawati ternama asal Bandung yang dikenal di dunia fashion ibu kota. Dari hasil visum dokter forensik, tubuh DJ ditemukan dengan 5 luka tembak, yaitu di bawah telinga kanan, leher, bahu, ketiak, dan punggung kanan. Peluru yang bersarang di tubuhnya berasal dari pistol Smith Wesson Masterpiece kaliber 22 mm. Tapi anehnya, tidak ada satupun lubang peluru di mobil. Tidak ada kaca yang pecah. Tidak ada bercak darah yang menunjukkan dia tewas di situ. Dan anehnya lagi, mobil DJ saat ditemukan dalam keadaan masih menyala. Seolah-olah pembunuhnya ingin dia terlihat seperti baru saja parkir. Atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan lewat kematiannya. Saat jenazah DJ ditemukan di dalam mobil Honda Accord putih itu, tidak ditemukan lubang peluru di dalamnya. Tidak ada kaca yang pecah, tidak ada bercak darah yang mencerminkan peristiwa brutal terjadi di mobil itu. 5 tembakan dari jarak dekat seharusnya meninggalkan jejak forensik yang jelas, yaitu darah, pecahan kaca, bahkan residu mesiu. Tapi mobil itu nyaris benar-benar bersih. Pertanyaan yang sederhana tapi menakutkan yaitu, mungkinkah DJ dibunuh di lokasi lain dan tubuhnya dipindahkan ke dalam mobil? Jika benar demikian, siapa yang cukup berani dan cukup kuat untuk melakukan itu tanpa ketahuan di tengah hiruk-pikuk ibu kota? Beberapa analis menyebut ini adalah metode pembunuhan yang cukup rapi, bahkan terlalu rapi untuk kasus yang katanya hanya melibatkan seorang dukun. Dari hasil otopsi, ditemukan 5 peluru bersarang di tubuh DJ. 3 peluru dalam kondisi utuh, 2 lainnya hancur. Semua berasal dari pistol jenis Smith dan Wesson Masterpiece kaliber 22 long rifle. Itu senjata yang biasanya digunakan untuk menembak dengan akurasi, bukan untuk eksekusi brutal. Anehnya, 3 peluru yang masih utuh menunjukkan kedalaman luka sekitar 6 mm. Artinya kemungkinan besar ditembakkan dari jarak dekat. Tapi tidak ditemukan jejak mesiu di tubuh korban. Tidak ada residu pembakaran yang menempel. Lalu, bagaimana peluru itu masuk ke tubuhnya? Selain peluru, polisi juga mengamankan rambut dan sidik jari di dalam mobil. Tapi hingga puluhan tahun berlalu, tak pernah diumumkan siapa pemiliknya. Apakah itu memang tidak cocok? Atau memang sengaja tidak dipublikasikan? Kita hanya bisa menebak. Tapi satu hal yang pasti, banyak bukti yang tidak pernah sampai ke publik. Polisi akhirnya menetapkan seorang tersangka yaitu Muhammad Sirajuddin yang dikenal sebagai Pak D. Ia adalah seorang pensiunan tentara berpangkat pembantu letnan 1 yang juga berprofesi sebagai dukun. Pak D mengaku mengenal DJ. Ia mengakui bahwa DJ pernah memintanya untuk menggandakan uang sebesar 10 juta rupiah. Tapi ia membantah semua tuduhan pembunuhan. Ia punya alibi. Ia sedang berada di rumah seseorang di Pasar Rebo, cukup jauh dari lokasi penemuan jasad DJ. Beberapa saksi bahkan bersedia bersumpah bahwa Pak D memang berada di sana malam itu. Tapi, alibi tersebut tak pernah dipertimbangkan serius. Semua keterangan yang bisa meringankan justru diabaikan di pengadilan. Yang lebih mencurigakan lagi, dalam wawancara tahun 2002, Pak D mengaku bahwa ia dipaksa mengakui skenario yang dibuat oleh penyidik agar tidak disiksa. Ia bilang, "Saya hanya ikut cerita mereka, daripada saya dipukul terus-menerus." Apakah pengakuan Pak D hanyalah cara bertahan hidup, atau ada petunjuk bahwa ia memang bukan pelaku sebenarnya? Ketika kasus ini mencuat, media cetak nasional berlomba-lomba memberitakannya. Potret wajah DJ terpampang di berbagai koran ibu kota. Tapi tidak lama setelah itu, semua terasa sunyi. Ada semacam himbauan agar media tidak terlalu dalam mengulas kasus ini. Waktu itu, tak ada yang bisa menentang kekuasaan.
Suara wartawan bisa dibungkam, redaksi bisa ditekan, dan publik hanya bisa menduga-duga kenapa pembunuhan ini tak kunjung tuntas. Desas-desus berkembang liar. Beberapa nama besar disebut-sebut. Ada yang menyebut kerabat dari keluarga yang cukup berpengaruh. Ada pula yang mengatakan DJ punya hubungan dengan seorang jenderal aktif. Bahkan, seorang istri dari kekasih DJ disebut menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Namun semua itu hanya desas-desus. Tak satu pun berani muncul ke publik. Apakah kasus DJ adalah satu dari sekian banyak tragedi yang ditelan oleh gelapnya kekuasaan di era Orde Baru? Setelah penyelidikan yang panjang dan penuh tekanan, polisi menetapkan Muhammad Sirajuddin alias Pak D sebagai pelaku utama pembunuhan DJ Budiarsi. Motifnya adalah soal uang 10 juta rupiah yang gagal digandakan. Pak D yang kala itu sudah berusia 59 tahun, disebut membunuh DJ karena takut ditagih. Ia disebut menembak dari jarak dekat, lalu memindahkan tubuh DJ ke mobilnya sendirian. Tapi jika memang benar begitu, bagaimana mungkin seorang pria tua dengan latar belakang pensiunan prajurit berpangkat rendah bisa melakukan pembunuhan sebersih itu tanpa saksi, tanpa bukti langsung, dan lolos dari jejak di tempat kejadian? Dalam setiap tahap persidangan, Pak D bersikukuh tidak bersalah. Ia menghadirkan saksi alibi. Ia mengatakan telah dipaksa mengikuti skenario polisi. Namun semua itu tak mengubah keputusan hakim. Majelis hakim yang dipimpin Reni Retnowati menjatuhkan vonis penjara seumur hidup. Pak D mengajukan banding, lalu kasasi dan semuanya ditolak. Ia menjalani hukuman di Lapas Cipinang selama lebih dari 1 dekade. Hingga akhirnya di masa pemerintahan B.J. Habibie, ia dibebaskan. Sebuah kejutan yang jarang dibahas di media pada saat itu. Setelah bebas, Pak D mulai berbicara. Dalam wawancara dengan koran Tempo tahun 2002, ia menyebut sejumlah nama pengusaha yang punya hubungan dekat dengan DJ. Beberapa di antaranya bahkan disebut kerabat keluarga presiden kala itu. Tapi Pak D berhenti di satu titik. Ia tidak pernah menyebut siapa perempuan yang diduga menyuruh pembunuhan. Tidak pernah mengungkap siapa sebenarnya dalang di balik tragedi ini. Ia hanya menyebut bahwa dirinya hanyalah kambing hitam. Dipilih untuk disalahkan agar kasus ini bisa ditutup rapi, cepat, dan terlupakan. Hingga hari ini, tidak ada pembunuh lain yang diadili. Tidak ada pengakuan dari saksi kunci. Dan publik hanya bisa bertanya-tanya, jika bukan Pak D, lalu siapa dalang di balik pembunuhan DJ? Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah masih ada harapan bahwa kebenaran akan diungkap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya.